Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Slamet Hartanto dari Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Saya menempuh pendidikan strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Cendrawasih Jayapura pada tahun 1996, lulus tahun 2000. Kemudian lanjut ke strata 2 di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2001, lulus tahun 2003. Sedangkan untuk strata 3 saya menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta pada tahun 2007, lulus tahun 2015. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta sesuai dengan SK nomor 007-YSB-AS-SK-AS-2-Romawi-2020. SK tersebut dirilis pada 10 Februari 2020 dan mengangkat saya menjadi dosen tetap sampai sekarang. Dalam pengajaran di perkuliahan yang mana sesuai dengan misi saya bahwa setiap proses pembelajaran yang saya rancang akan menghasilkan SDM yang unggul dan mampu mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengajar untuk mata kuliah hukum bisnis, studi kelayakan bisnis, dan pengantar bisnis. Pada kesempatan ini yang akan saya paparkan adalah mata kuliah pengantar bisnis. Adapun pemaparan ini adalah bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi pada mata kuliah pengantar bisnis. Ini sesuai dengan RPS. Menjelaskan dan membahas tentang ruang lingkup mata kuliah konsep bisnis dan lingkungan bisnis, tanggung jawab sosial, area tanggung jawab sosial dan etika bisnis, konsep kapitalisme, komunisme, sosialisme, demokrasi ekonomi, konsep perusahaan, perseorangan, firma, komanditer finansial, personal terbatas, badan usaha milik negara dan koperasi, konsep lembaga keuangan, penggabungan perusahaan dan konsentrasi perusahaan, letak perusahaan, prosedur pendidikan perusahaan terbatas, komanditer finansial atau CV, perusahaan perseorangan, konsep manajemen, fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi dalam perusahaan, serta mengelola aktivitas fungsi tersebut. Pengertian usaha kecil, kewirausahaan, ciri-ciri wirausaha yang berhasil dan faktor kegagalan wirausaha. Menganalisa serta menyimpulkan kasus yang diberikan. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantoro, yakni 3N, niteni, niroke, nambahi. Konsep 3N, niteni, nambahi merupakan konsep pembelajaran dengan mengamati, menirukan, dan mengembangkan kreativitas. Niteni berarti memperhatikan, mengamati, atau menyimak. Dalam hal ini, mahasiswa memperhatikan, melakukan pengamatan, membaca atau mendengarkan dengan teliti, meraba, merasakan dengan panca inderanya. Niroke berarti meniru, mahasiswa mencontoh, menirukan, melakukan sesuatu yang sama dengan hal atau sesuatu yang diamati. Sedangkan nambahi berarti menambahkan. Mahasiswa berusaha menambah, menyesuaikan, melakukan perubahan atau mengurangi model yang ditiru sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dengan pembelajaran pengantar bisnis ini diharapkan mahasiswa menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan,
mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data, mengelola pembelajaran secara mandiri, mampu melaksanakan fungsi organisasi atau pemasaran keuangan, investasi, dan perbankan pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan yaitu melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis besar mata kuliah sesuai dengan RPS, metode pembelajaran dan media pembelajaran sesuai dengan materi RPS. Saya menggunakan PowerPoint sebagai bahan pembelajaran. Metode pembelajaran yang lain yakni berisi ceramah, presentasi, diskusi, dan tanya jawab sesuai dengan ajaran taman siswa dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang dapat memberi contoh atau memberi suri teladan dalam menegakkan aturan dalam kegiatan bisnis. Selain itu, saya juga menggunakan e-modul untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama proses pembelajaran mengajar, saya juga menggunakan beberapa aplikasi antara lain WhatsApp yang saya fungsikan sebagai media komunikasi sharing dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berdiskusi, berkonsultasi, dan bertanya. Aplikasi selanjutnya adalah Zoom. Untuk perkuliahan online, menggunakan aplikasi Zoom ini dilakukan selama pandemi COVID-19 karena kondisi yang tidak memungkinkan perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Aplikasi lain yang saya gunakan adalah aplikasi Sipedar atau Sistem Informasi Pembelajaran Daring yang saya manfaatkan untuk membagikan tugas kepada seluruh mahasiswa dan untuk mengisi daftar kehadiran mahasiswa, sehingga hasil tugas ini menjadi bahan evaluasi dari hasil perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian saya bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Sedangkan untuk soal-soal UTS dan UAS, saya membuat soal dengan pertanyaan sebanyak 5 butir pertanyaan. Kemudian soal yang sudah dibuat saya unggah ke Sipedar portal atau akademik untuk kemudian mahasiswa dapat mengunggah soal tersebut agar bisa mengikuti kegiatan UTS maupun UAS. Untuk sistem penilaian saya menggunakan aplikasi yang namanya portal akademik. Di portal akademik ada kolom pengelolaan nilai yang mana di kolom ini berisi penilaian untuk UTS maupun UAS. Penilaian untuk UTS dan UAS sesuai dengan komponen penilaian RPS yaitu tugas 30%, presensi 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Sekian, terima kasih. Itu ya. Ciri-ciri manajer profesional ya. Apa itu manajer? Apa itu manajer? Tadi sudah dijelaskan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan. Setiap kegiatan usaha pasti punya sasaran atau tujuan. Nah, bagaimana cara tujuan ini tercapai? Tadi diceritakan bahwa sebelum rekrutmen karyawan diwajibkan harus ada apa? Ada dalam rekrutmen harus ada wawancara. Gitu, oke. Dalam wawancara itu harus selektif betul-betul. Jangan sampai ada yang karena ini keluarga direktur, karena ini keluarga
orang dalam, sehingga ini harus diterima, padahal dia belum tentu punya skill, belum tentu dia punya keahlian dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu. Itulah manajer yang harus profesional. Sehingga seseorang harus punya militan atau pengertian tentang kita ini harus apa yang harus kita lakukan. Harus banyak belajar. Oke? Kita bersyukur belajar di manajemen. Sangat bersyukur. Sekali lagi kita jelaskan, kita akan menjadi seorang yang profesional harus berani melakukan suatu pengorbanan, yaitu belajar kehujanan, itu sampai di kelas terlambat. Lebih baik terlambat asal tidak sama sekali, itu. Lebih baik terlambat asal tidak sama sekali. Tapi yang baik jangan terlambat, harus on time, tepat waktu. Gitu loh. Selanjutnya ini manajer profesional. Itu harus mencari orang yang punya skill atau keahlian. Apa itu ahli? Mas, ahli itu apa ahli? Ahli yaitu ahli orang yang memiliki kemampuan di suatu hal, suatu bidang yang dia dalam. Ya, itu. Ada lagi yang belakang mungkin paham apa itu skill atau keahlian? Ya. Punya kelebihan. Gitu loh. Itu liku-liku kehidupan dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Yang penting, yang sangat penting adalah punya karakteristik, gitu. Punya militan dalam diri sendiri. Tadi saya katakan bahwa harus kita mampu mengendalikan diri, harus mampu menguasai diri. Itu untuk menjalankan suatu tugas. Jangan sampai kita berlebihan, gitu, tidak mampu mengendalikan diri, tapi melakukan satu kegiatan yang tidak dikehendaki oleh situasi. Banyak contoh ya, yang saya diceritakan, tapi banyak contoh karena tidak mampu mengendalikan diri akhirnya melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Itu yang dikatakan tidak profesional. Ciri-ciri manajer profesional. Ini gambarnya loh. Pimpinan Alabang Bikuret manajer profesional bertanggung jawab dan menjalankan sejumlah kewajiban rutin yang bersifat legal. Jangan sampai terjadi legal itu apa sih? Suatu hal yang resmi. Suatu hal yang resmi yang mendapat dilindungi oleh undang-undang. Maka harus punya usaha, harus yang legal, harus punya legalitas yang jelas, harus ada kepastian yang jelas, kepastian hukum yang jelas. Semua harus jelas, Pak. Ya. Leader atau leadership, pemimpin. Kemarin dalam istilah polisi perusahaan atau polisi usaha atau perilaku usaha harus punya jiwa polisi. Sekarang harus ada leadership atau kepemimpinan. Itu loh manajemen. Hal-hal yang harus dilakukan harus dengan secara profesional dan proporsi, harus leader tadi ya. Harus kedua adalah mampu mengorganisasi, yaitu lingkup atau rekrutmen perusahaan, rekrutmen karyawan untuk diorganisir, diberikan job description masing-masing, apa keahlian mereka harus ditempatkan pada posisinya. Yang keuangan, akuntansi, yang diletakkan di bagian keuangan. Ini job description gitu, bagian pekerjaannya itu.
sebagai contoh bagi anggota, maka dari itu seorang manajer harus bekerja lebih giat dan lebih keras agar dapat memberi contoh yang Baik. baik. Itulah profesional sekaligus proper. Penghubung atau liaison, ya. Kita harus bisa mengorganisasikan, menghubungkan antara satu tugas dengan tugas yang lain, harus dikoordinasikan, diorganisasi baru. Setelah selesai baru aktualisasikan atau dilaksanakan, gitu loh perjalanan. Setelah itu monitor, gitu. Tadi itu sudah diserahkan adalah POA, gitu. Planning, organisasi, activating, dan kontrol. Memantau atau monitor, gitu. Manajer perusahaan sebagai pusat sarafnya perusahaan, bukan sarafnya manusia, tapi sarafnya perusahaan, informasi internal dan eksternal tentang organisasi tadi harus profesional dan sekaligus proper, harus punya kemampuan, punya ilmu atau pengetahuan yang dikaji atau dipelajari selama bertahun-tahun ini dipelajari, kita belajar, ya. Yang berikutnya mengaktualisasikan atau menyebarkan informasi. Gitu. Ini mengulangi aja tadi, ya. Jadi ada spek person atau juru bicara. Jadi perusahaan harus ada yang jadi juru bicara. Mau presiden aja ada punya juru bicara. Itu manajemen, ya. Coba diperhatikan, pentingnya tadi adalah menguasai dan mengendalikan. Perusahaan harus dikuasai dan dikendalikan. Tanpa itu perusahaan akan hancur. Gitu. Ini tadi yang dikatakan adalah entrepreneur. Orang yang punya sifat entrepreneur itu tidak akan takut mati kelaparan, jangan takut. Pasti ada jalan. Mungkin cara marketing, menjual produk, dari produk yang satu ditawarkan, orang yang beli itu dapat jasa, itulah pemasaran. Syukur punya produk sendiri terus dipasarkan, itulah satu skill. Harus punya ilmu, atau nanti dalam S2 mungkin akan mencari lanjutan dari S2, nanti bisa mencari sumber daya manusia atau marketing dan sebagainya. Pengendali adalah tentang HTAG. Apa itu HTAG? Siapa yang tahu? Hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Hambatan, Tantangan. ya. Apa? Hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Iya, itu. HTAG adalah hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Itu. Berikutnya adalah pengalokasian sumber daya atau SDM. Manajer proporsional bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi, ya, dapat memahami potensi dari anggotanya, gitu ya. Negosiator, gitu. Seorang manajer yang profesional, ya, mewakili organisasinya pada perundingan bisnis yang penting dan menyangkut keberlangsungannya suatu organisasi. Itu. Jadi apa-apa yang perlu dikaji untuk dijabarkan dari dalam perilaku kehidupan, perilaku usaha.
Saya kira itu sementara. Apabila ada yang belum jelas bisa dilanjutkan materi berikutnya minggu depan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Woi, pegal. Ini maksudnya karena itu pertanyaannya apabila seseorang dan orang dalam itu ya bisa masuk ke ya. Makanya cara bekerja tadi itu wajib di training. Diterima karena ada orang dalam toh. Tapi dicek dulu, ditanya apa ijazahnya, toh? ya Kalau saya nggak punya ijazah, pokoknya. Atau saya ijazahnya apa? Teknik sipil. Padahal itu ke perusahaan. Kalau teknik sipil ya dia diarahkan ke konstruksi. Kalau manajemen ya diarahkan ke manajemen. Di training dulu, toh? Tetap harus di training. Bagaimana kan mengerjakan orang belum tahu dia oh iya ngerti dengan apa yang mau dikerjakan, hancur perusahaannya. Kalau orang yang kerja tidak tahu apa yang mau dikerjakan, yang bukan meningkatkan pekerjaan tapi menghancurkan perusahaan. Harus tahu apa yang harus dikerjakan. Makanya perlu belajar. Makanya bersyukurlah belajar manajemen. Orang manajemen di mana-mana butuh manajemen, ya enggak? Ya. Perguruan tinggi sebesar apapun harus butuh manajemen. 016 Pak. Biar salah kalau saya hafal 016 aja, biar jangan salah. Cara menilai karyawan secara keseluruhan dengan mendata setiap karyawan, dan dari data tersebut kita lihat di mana karyawan itu sering melakukan kesalahan. Dari situ kita bisa menilai dari data karyawan tersebut. Begitu. Ya. Ini kolaborasi gitu. Cukup jelas Bapak Holis? Paham bukan jelas. Cukup paham Pak? Jelas kalau tidak paham percuma. Yang tanya lah. urut-urutan dalam merekrut urut-urutan cepet aja ayo Ada lagi? sok rezim cepet tanya karyawan cepet urut cepet ngacung Ya. Pak ada pak Ada satu Pak. ini kayak Anissa Nurjana NIM 028. Pertanyaannya, urut-urutan dalam merekrut karyawan tuh seperti apa saja? Urutannya. Yang pertama dengan hukuman. Aturan. Gimana? Hah? Apa ada PPD? Oh. Bagian orang atau kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Menurut dan umur dia Mokok dan Citra Handayani, organisasi merupakan sebuah sistem. Organisasi merupakan pengaturan dan penyusunan bagian-bagian tertentu sehingga menjadi satu kesatuan aturan yang
yang tersusun dari berbagai bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan gabungan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur dalam organisasi yaitu satu, anggota organisasi yang terdiri dari pimpinan yang mengatur organisasi secara umum, kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. 3, tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. 4, lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 5, peralatan. 6, komunikasi. Sekian, terima kasih dari saya. Bila ada yang salah, maaf. Ada pertanyaan? Ya, silakan ditanyakan. Ayo. Lanjut. Enggak. Oke, siapa yang Ya. Ten. Tiga enam. Oh, 369. 069 tuh. Dede. Oh. Gerindra. Apa? Gerindra. Ayo, silakan.